Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai personalia. Ini anggota kelompok kami dengan saya sendiri Muhammad Iwan Nugraha, lalu ada Hasya Kintara Putri dan Indira Kusmawardani. Baik, yang pertama itu ada umum. Nah, yang pertama itu ada Departemen Pemeliharaan. Departemen Pemeliharaan ini merupakan unit penunjang pelaksanaan produksi di industri. Departemen Pemeliharaan ini membantu tersedianya fasilitas industri agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan meningkatkan produktivitasnya. Nah, untuk mencapai si produktivitasnya, perlu adanya tenaga pemeliharaan atau perbaikan yang handal. Kebutuhan staf untuk Departemen Pemeliharaan ini tergantung pada filosofi dan strategi tiap perusahaan. Karena pada industri tidak semua pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan dari suatu fasilitas dan peralatan itu harus ditangani sendiri. Bisa diadakan outsourcing agar dapat lebih menguntungkan. Next. Nah, dalam DP itu sendiri atau Departemen Pemeliharaan perlu diadakannya pelatihan karena kemajuan teknologi memungkinkan untuk pembuatan dan penggunaan sarana produksi yang modern dengan tuntutan yang semakin meningkat terutama dalam hal mutu, proses produksi yang lebih ekonomis, keselamatan kerja, dan lain-lain. Pelatihan yang diselenggarakan lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan secara periodik dan bersifat progresif agar terorganisasi dengan baik. Pemeliharaan yang berhasil membutuhkan organisasi yang baik serta staf yang berkualitas dan termotivasi. Nah, yang kedua itu ada bagan organisasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa kebutuhan staf Departemen Pemeliharaan tergantung pada filosofi dan strategi dari setiap perusahaan. Secara umum, bagian organisasi yang ada pada Departemen Pemeliharaan dapat terdiri dari 3 bagian, yaitu ada manajemen, perencanaan, dan yang terakhir pelaksanaan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi pemeliharaan. Klasifikasi pemeliharaan dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada mekanik, listrik, elektronik, pneumatik, hidrolik, otomotif, sipil, dan lain-lain. Di mana biasanya pada perusahaan, bagian tersebut disebut sebagai seksi yang dipimpin oleh seorang supervisor dengan tujuan agar mudah mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Juga pekerja dapat berkonsentrasi sehingga pekerjaan akan selesai dengan cepat. Adapun kekurangannya, tenaga kerja akan semakin banyak dengan adanya pengklasifikasian ini. Lalu selanjutnya mengenai klasifikasi pekerjaan pemeliharaan dibagi menjadi 10 tingkat, yaitu tingkat P1 sampai tingkat P10. Next. Yang pertama adalah tingkat P1, di mana pekerja dalam kelompok ini mengerjakan pekerjaannya secara sederhana dan berdasarkan rutinitas, membutuhkan kekuatan fisik dan sedikit atau sebelumnya tanpa pengalaman kerja. Nah, fungsinya itu sebagai seperti pembersihan tempat kerja di bengkel dan laboratorium, transportasi bahan dari tempat kerja, penggunaan dari sarana transportasi itu penting untuk di tingkat P1 ini. Lalu ada pengumpulan dan pembuangan sampah, transportasi dari alat-alat pengukuran dan membersihkannya apabila sudah diinstruksikan. Lalu yang terakhir, pada tingkat P1 ini juga ada pembersihan dari alat-alat bantu. Next. Lalu selanjutnya yaitu pada tingkat P2. Nah, pekerja dalam tingkat ini berhubungan dengan rumah, gedung, perkantoran, dan bengkel, serta menjaganya agar selalu dalam kondisi baik dan bersih.
di mana dalam tingkat P2 ini fungsinya sebagai penggantian bola lampu dan sekring. Lalu ada melakukan perbaikan sederhana dari peralatan yang diinstalisasi, lalu melakukan pemeliharaan terhadap peralatan seperti kompresor atau kettle. Untuk tingkat P3 itu pekerja dalam tingkat ini itu termasuk dalam kategori tenaga ahli menengah. Next, untuk tingkat P4, pekerja dalam tingkat ini itu memasang, merakit, menyetel, dan menginstalasi mesin dan peralatan mekanik, listrik, dan elektronik. Nah, fungsi pada tingkat P4 itu contohnya itu seperti memeriksa gambar dan daftar bahan untuk mendapatkan spesifikasi elemen, lalu merencanakan bagian dari operasi, yang ketiga memeriksa kerusakan elemen dan kepresisian dari pemasangan dengan menggunakan mal, mikrometer, dan alat ukur lainnya. Lalu yang keempat, memahat, mengikis, dan melakukan permesenan yang lain untuk pemasangan yang benar dengan menggunakan mesin gerinda, mesin bor, dan mesin-mesin lainnya. Lalu yang kelima, meletakkan, menempatkan, menyetel, dan merakit elemen dengan menggunakan perkakas tangan seperti kunci pas, pencekan, obeng, tang, alat bantu pemegang, dan perkakas tangan, dan alat bantu lainnya. Yang keenam, uji coba dari peralatan yang dirakit. Yang ketujuh, memeriksa diagram pengkabelan dan perakitan serta spesifikasi yang lain, instalasi dan penyambungan kabel, penyolderan, penghubung di bagian penting. Lalu yang kedelapan, menyetelan instrumentasi, pengontrolan, dan indikator. Yang kesembilan, mendiagnosa kesalahan dengan bantuan alat-alat pengukur. Yang kesepuluh, membongkar peralatan jika dibutuhkan, serta perbaikan atau penggantian elemen yang patah atau rusak dan kabel yang rusak. Yang kesebelas, menggulung kabel pada kumparan atau langsung pada inti motor. Yang ke-12, memeriksa pengkabelan dari peralatan seperti motor, papan saklar, dan peralatan listrik lainnya, dan melakukan inspeksi dari kondisi kabel listrik dan peralatan untuk memastikan kesesuaian dengan kode. Lalu pada tingkat P5 itu, pekerja pada tingkat ini memiliki klasifikasi yang sama seperti P4, namun adanya pengetahuan tambahan tentang peralatan khusus, sistem, atau prosedur. Next. Pada tingkat P6, P7, P8, dan P9, pekerja pada tingkat ini memiliki klasifikasi yang sama seperti P4 atau P5. Namun, pada tingkat ini adanya tambahan keahlian khusus sesuai dengan tingkat klasifikasinya. Pada tingkat P10, pekerjaan dalam tingkat ini itu merupakan petugas resmi yang diakui oleh badan hukum yang sah, yang diberi hak dan tanggung jawab terhadap pekerjaan khusus yang sudah dilakukan oleh tingkatan P sebelumnya. Jadi contohnya pada tingkat P10 itu seperti melakukan instalasi listrik tegangan tinggi, lalu yang kedua penera alat ukur, yang ketiga inspektur pemeriksa tekanan kettle, yang keempat inspektur untuk radiasi, yang kelima, inspektur legalitas makanan. Lalu berikut akan dijelaskan mengenai klasifikasi tingkat pemeliharaan. Nah, pada tabel pada layar itu merupakan perbedaan dari setiap tingkatan pemeliharaan dari P1 sampai P10, di mana di perbedaan tersebut dibedakan oleh kodenya, lokasinya, keahliannya, instruksi, pengawasan, dan contoh dari tiap P1 dari tiap tingkat pemeliharaannya. Seperti contoh, pada kode P1, lokasinya itu berada dalam industri,
kaliannya tidak ada, instruksinya ya berarti ada instruksi, lalu pengawasannya ada ya, dan contohnya yaitu seperti melakukan pembersihan, dan begitu seterusnya sampai P10. Next, perbedaannya bisa dilihat seperti pada layar. Selanjutnya ada pelatihan, yaitu kebutuhan pelatihan. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini ada grafik kebutuhan pelatihan, di mana ada pengetahuan keahlian dan kebutuhan pelatihan itu saling membutuhkan. Jadi pelatihan itu perlu diberikan, khususnya pada hal-hal yang baru. Apabila mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pengetahuan mereka tidak lagi mencukupi untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pemeliharaan atau perbaikan untuk sarana produksi yang tersedia. Di sini ada alasan kebutuhan akan pelatihan. Yang pertama, apabila terjadi pergantian personal, pensiun, pindah kerja, atau yang lainnya, maka staf yang baru perlu mengikuti program pelatihan yang dibutuhkan untuk bagian pemeliharaan atau perbaikan. Lalu, apabila ada peralatan atau mesin baru yang masih asing untuk bagian pemeliharaan, lalu apabila output yang diberikan oleh mesin setelah perawatan atau perbaikan tidak memuaskan, lalu apabila perusahaan akan menghadapi sistem manajemen yang baru sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan sistem tersebut. Lalu sebagai persiapan untuk menghadapi hal-hal yang mungkin timbul. Selanjutnya ada sebagai persiapan sebelum dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Lalu untuk meningkatkan efektivitas kerja. Dan yang terakhir ada untuk meningkatkan potensi pribadi. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.